Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang kami cintai, alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat, yaitu Bapak Kiai Haji Saiful Huda sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB. Alhamdulillah didampingi oleh Bapak Oleh yang tidak asing lagi untuk daerah Tasik, Garut, menyiapkan MC dan agenda-agenda yang teratur, tapi karena kondisi situasi, maka dipersingkat aja. Mari kita buka acara pada siang ini dengan pembacaan al-basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang terhormat, Bapak Kiai Haji Saiful Huda, alhamdulillah ini sebagian daripada santri kita. Insya Allah kita pada siang ini akan mendapatkan siraman dan motivasi dari yang terhormat, lebih khusus dari Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Huda untuk menjadikan bekal bagi kita, sanggup bagi kita untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Wabil khusus pada sore ini kita ambil tema pesantren dan pendidikan di era adaptasi kebiasaan baru atau disingkat AKB. Oleh sebab itu mungkin informasi yang Kiai Haji Saiful Huda ini. Tes. Alhamdulillahilladzi arsadana ilal istiqamah linasril huquqir ra'iyah ma'a hisbi nahdhatis sa'biyah wal khifadi ala ruth ila kafatil ummah litakuna hayatuhum rasyidatan wa sa'idah ma ba'da. Hadratul mukarramin, para kiai, para ajengan, para pengasuh Pondok Pesantren Condong yang saya hormati, saya banggakan. Yang saya hormati Kang Haji Oleh Soleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus Dapil Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Kang Cece beserta seluruh staf yang ada di sini, khususnya para santri, santriwan, santriwati yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Karena waktu jualah, jadi saya mohon maaf, mungkin hanya bisa 5-7 menit. Saya ingin memanfaatkan waktu yang baik ini di hadapan teman-teman sekalian. Tepatnya 25 tahun yang lalu status saya sama seperti adik-adik. Saya sebagai santri, waktu SMP saya santri di Tebuireng Jombang. Waktu SMA saya nyantri di Pondok Pesantren Ginanyar Jombang. Jadi saya menghabiskan waktu kurang lebih 7 tahun berada di Pondok Pesantren. Banyak pengalaman di pesantren dan teman-teman adik-adik semuanya pasti hari ini sedang menikmati itu. Karena itu dinikmati menjadi santri. Karena tidak semua orang ditakdirkan Allah untuk menjadi santri. Bagi saya, di hadapan saya, santri adalah termasuk anak-anak. Saya mendengar dari para pengasuh di sini, teman-teman diajari bahasa Inggris, bahasa Arab. Ini bisa menjadi bekal bagi kehidupan adik-adik sekalian nanti setelah menjadi alumni di pesantren Condong ini. Pesantren Condong ini luar biasa pesatnya. Saya selalu terharu kalau datang ke sini.
Kalau diizinkan begitu, saya ingin meneteskan air mata sebenarnya. Rujukan pendidikan terbaik untuk anak-anak Indonesia di masa mendatang. Di mata saya, pendidikan yang paling baik ketika saya sekarang di Komisi 10 DPR RI mengurusi pendidikan umum SD, SMP, SMA, dan SMK, saya sampaikan di forum-forum, di hadapan para menteri, di hadapan seluruh mitra Komisi 10, saya sampaikan pendidikan terbaik yang harus kita kembangkan untuk Indonesia maju yang akan datang adalah pendidikan ala pondok pesantren, pendidikan boarding school. Maka saya jangan nanti. Karena itu saya ingin teman-teman sekalian memanfaatkan waktu, mungkin ada yang sekolah, mondok baru dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, manfaatkan dengan baik. Silakan. Ada yang mungkin dari sejak SMP sampai SMA, berarti punya waktu 6 tahun untuk pondok pesantren. Gunakanlah sebaik-baiknya. Kuatkan himmah teman-teman sekalian sejak dari di pondok pesantren Condong ini. Saya ingin bercita-cita jadi apa? Mulai berdoa sejak di pondok pesantren. Karena termasuk makom yang ijabah di mata saya. Dari sekian makom ijabah, selain di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Madinah, salah satu yang paling makom mustajab adalah pondok pesantren. Saking mustajabnya ini pesantren, kadang ada santri yang tidak rajin-rajin amat, jadi setengah malas. Tapi di sampingnya ada santri yang rajin. Sholat tahajudnya tidak pernah ketinggalan setiap malam. Akhirnya termasuk ketiban atau kebagian berkah juga dari teman santrinya yang sering sholat malam itu. Saking barokahnya ini pondok pesantren dimanapun. Dan saya yakin di bawah bimbingan para kiai di sini, para ajengan di sini, para pengasuh di sini, insya Allah pondok pesantren Condong akan melahirkan peserta didik santri-santri yang terbaik di kemudian hari. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelum saya akhiri, ada syiiran di dalam kitab Ta'limu Ta'lim yang paling saya suka. Syiiran itu bunyinya dari sekian banyak bait itu. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'undi ka'an majmu'iha bi bayani dzakain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Syarat menuntut ilmu itu ada 6. Ini ajaran dari kitab Ta'limu Ta'lim. Yang pertama adalah dzakain, cerdas. Saya meyakini kita semuanya diberi anugerah oleh Allah punya otak yang cerdas. Jangan pernah ada santri yang bilang dia tidak cerdas. Semua kita ditakdirkan dibekali oleh Allah dengan otak yang cerdas. Setuju? Pesantren Condong akan mengasah kecerdasan kita semuanya untuk menjadi santri yang cerdas. Karena itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin menjadi anak yang cerdas atau
kita ingin menjadi anak yang biasa-biasa saja. Allah sudah membekali kita pasti dianugerahi otak yang cerdas. Dan bekal menuntut ilmu adalah kecerdasan, dakail. Yang pertama. Yang kedua adalah wahirsin, semangat. Kalau ada anak santri yang tidak semangat menuntut ilmu, berarti tidak memenuhi syarat untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan nanti berkah. Jadi harus semangat. Contoh yang paling sederhana apa yang disebut dengan semangat itu, pagi ini diajari oleh para kiai, para ajengan di sekolah-sekolah, malam harinya diulangi lagi, belajar lagi, mengulangi apa yang disampaikan oleh para kiai, para ajengan, oleh para guru, para ustadz kita. Itu ciri dari semangat. Wahirsin, wastibarin, sabar. Orang mencari ilmu wajib hukumnya sabar. Kalau tidak punya syarat untuk sabar, sekarang akhirnya banyak fenomena orang baru belajar Google, belajar agama melalui Google, terus merasa paling benar, akhirnya membodohi umat Islam di seluruh dunia ini. Karena itu kesabaran ini harus menjadi bekal bagi seluruh santri kita. Sakit, biasanya kalau di pesantren saat sakit buduk namanya, sini apa buduk? Oh sami. Itu bagian dari kesabaran menuntut ilmu. Harus kuat. Dikit-dikit jangan cengeng, dikit-dikit jangan ingin pulang ke rumah. Istiqomah. Kalau perlu setahun sekali pulang ke rumah, biar ayah dan ibunya yang ke pesantren di sini datang ke sini nggak apa-apa. Kita doakan aja ibu bapak kita semua sehat walafiat, supaya bisa menjenguk teman-teman sekalian. Wabul ghatin, yang keempat, syarat untuk ilmu itu bulgho, artinya harus ada biaya. Guru atau para kiai, para ajengan. Jadi kalau orang menuntut ilmu tanpa bimbingan para kiai dan para ajengan, di mata saya, insya Allah akan jauh dari ilmu yang bermanfaat. Hanya para kiai dan para ajengan yang bisa mempertahankan dan menjaga tradisi kesanatan keilmuan kita. Yang terakhir, watuli zamani, kita percepat. Waktu yang panjang. Watuli zamani. Jenjang SD, SMP, SMA, nanti kuliah, habis begitu ngaji lagi. Memang itu bagian dari sunatullah yang harus kita lakukan. Itu perintah yang harus kita lakukan. Jadi jangan pernah capek untuk belajar. Biasanya kalau sudah lulus kuliah nggak pernah mau belajar sekolah lagi atau belajar ngaji lagi. Kewajiban menuntut ilmu itu dari sejak dilahirkan sampai di liang lahat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian yang saya hormati, Pak Kiai, Pak Ajengan. Sekali lagi saya mohon maaf, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya mohon doanya pada teman-teman sekalian. Semoga perjalanan khususnya Partai Kebangkitan Bangsa, saya mohon doanya terus ikhlas dari Bapak Ibu sekalian, semoga semakin jaya untuk selamanya, semata-mata untuk berkhidmat kepada umat, untuk memperjuangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saiful Huda
yang telah memberikan motivasi kepada kita. Perlu disampaikan yang Mukarram, di sini ada beberapa lembaga formal, yaitu mulai dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, yang kemudian ada SMP Riyadul Madawah, dan SMP Putri. Ini ada SMP-nya 2 karena memang sudah tidak terbaca dengan dapodik. Nah, karena animo masyarakat tinggi, maka kita membuka 2 lembaga SMP, Putra dan Putri di sini bisa. Dan SMA itu SMA terpadu Riyadul Ulum yang saat ini mungkin tinggal 2 orang lagi. Kalau sudah lebih daripada 2 orang sudah tidak bisa dibaca juga dari dapodiknya karena banyaknya siswa itu. Akhirnya mungkin rencana besok kita membuka SMA terpadu Riyadul Madah Putrinya. Ya, insya Allah. Dan sudah 3 semester yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam. Karena ini adalah komisi 10 yang memidang pendidikan, mungkin ada yang nanya-nanya atau minta oleh-oleh saja. Oleh-olehnya ayah. Selfie aja. Nanti ini ada ini Pak, ada rewos tadi teh. Katanya condong jarang yang dapat PIP, KIP. Gitu. Ini eta panutan laras kan? Wami tempat mengang 2an atau tiluan gitu, KIP dicondong mah gitu. Bukan angka apa? Tunggakan wali murid cukup lumayan Pak. 1,5 M tanggungan wali murid ke pondok yang belum terbayarkan karena pandemi ini. Nah, betul kan? Nah, kedua, mungkin ini banyak apa? Besi yang menghadap ke tanah ke atas. Berdoa. Kifayah berdoa besinya, Johan berdoa, Setiabi berdoa, mengangkat tangan besi itu, meminta supaya segera diselesaikan. Mungkin kedatangan beliau menjadi barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu doa yang ditutup oleh apresiasi karena kita ingin anak-anak kita menjadi pemimpin kemudian hari di Indonesia. Tahun ini lulusan di sini yang terbaik saya akan kasih beasiswa 3 orang. Kuliah. Jadi lulusan sini yang terbaik ranking 1, 2, 3 saya akan kasih beasiswa selama dia kuliah. Atau mau di mana saja. Mau di UI, mau di UGM silahkan. Nanti berhubungan dengan sahabat saya Pak Adam. Jadi 3 terbaik lulusan sini, insya Allah kalau perlu 3 tahun berturut-turut akan saya kasih beasiswa. Lulusan yang kemarin dari tahun ini ya, kakak-kakak, teman-teman sekalian yang lulus kemarin, kalau nanti diurus Pak Cice ya, Pak Musa. 3 orang saya kasih beasiswa sampai lulus S1. Tahun 2 sampai selesai S1. Tahun 2022 3 terbaik saya kasih beasiswa dimanapun sekolahnya S1 sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terduga min haitsul ihtasib. Ada pertanyaan Kang di pamesa pimpinan terusan putrana pada lebat ka UIN farmasi keselbat biasa tuh cenah lebat eta. Oh, mohon. Kedokteran biasa, Pak? Kebetulan anak saya di kedokteran Universitas Islam Malang, Manawi biasa ke Bantos. Sakitu saya seureung nya saya bohong. Kita mau benar nama mangga kanton. Tinggal ditindaklanjuti berikutnya. Yang tadi yang dijanjikan insya Allah innallaha la yukhliqul mi'ad. Untuk acara berikutnya yaitu doa. Pak Dino ayo angkat doa. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi wa yukafi masidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhdina biha min ahwali wa fataqbilana biha jamil hajat wa taqbilana biha jamil hajat wa tuhbiruna biha min sayyat wa tarfa'una biha indana darajat wa qalibna biha usawliyatin min khairatil kiram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama untuk bentukan aja nanti ada lagi teman-teman. halo. Yang kedua tadi. Abi. Mama. Tantangan lagi. Pak Haji. Mohon jazakumullah asal aja. Oh, video di sini. Yang lain silakan.